Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarulipat dengan NIM 212410102040 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas dari modul studi kasus 2, yaitu tentang bengkel. Nah, di dalam studi kasus ini terdapat 4 pertanyaan, di mana saya akan menjelaskan satu-satu dari pertanyaan yang ada. Untuk yang pertama, di sini sudah dilihat font pembelian, di mana terdapat banyak informasi yang bisa dijadikan, yang nantinya bisa dijadikan sebuah entity ataupun atribut. Untuk soal pertama, yaitu identifikasi entity dan atribut. Nah, untuk yang pertama, saya menemukan entity bengkel, di mana entity bengkel ini berkategori sebagai benda nyata. Untuk deskripsinya sendiri, bengkel ini menyimpan data mengenai bengkel itu sendiri. Alasan dijadikan entity karena bengkel mempunyai informasi tersendiri yang harus tercatat pada nota pembelian. Untuk atributnya sendiri terdiri dari ID bengkel, nama bengkel, alamat bengkel, kode pos bengkel. Untuk keterangannya, karena dalam pembelian di bengkel perlu mencatat nama bengkel apa. Yang kedua, yaitu nama entity kendaraan, di mana kendaraan merupakan benda nyata yang dideskripsikan untuk menyimpan data mengenai kendaraan ketika pembelian atau ketika proses transaksi terjadi. Alasan dijadikan entity karena kendaraan ketika diservis juga perlu dijadikan entity untuk mengetahui kendaraan apa aja yang diservis atau bagian-bagian apa saja yang diperlukan untuk diservis. Atributnya sendiri yaitu nomor polisi, merek, warna, dan juga tahun. Karena kendaraan berkaitan dengan pembelian dan perlu dicatat. Namun, untuk atribut dari kendaraan yaitu merek dan warna, ini dapat menjadi redundan dalam atribut itu, sehingga untuk solusinya yaitu membuat sebuah entity baru. Selanjutnya, nama entity mekanik yang dikategorikan sebagai benda nyata. Deskripsinya sendiri yaitu menyimpan data mekanik yang melakukan proses dalam pembelian atau mencatat data mekanik yang bekerja dalam bengkel tersebut. Alasan dijadikan karena perlu dicatat untuk mengetahui siapa nantinya yang bakal melakukan proses transaksi yang terjadi pada waktu itu. Untuk atributnya sendiri yaitu ada ID mekanik dan juga nama mekanik. Keterangan untuk mencatat proses transaksi perlu memasukkan ID beserta namanya. Kemudian nama entity, kemudian nama entity transaksi yang dikategorikan sebagai peristiwa karena transaksi ini merupakan peristiwa yang terjadi. Deskripsinya untuk menyimpan data tentang proses pembelian atau proses transaksi yang sedang terjadi. Alasan dijadikan entity karena transaksi merupakan proses penting dalam suatu service. Jadi, dalam pembelian harus ada transaksi. Untuk atributnya sendiri ada nomor faktur, tanggal, kuantum, diskon, kode parts, mekanik ID, dan juga nomor polisi. Kemudian, nama entity part yang dikategorikan sebagai benda nyata. Deskripsinya sendiri menyimpan data tentang item barang yang dijual. Alasan dijadikan entity karena diperlukan ketika proses transaksi. Jadi bisa tahu part apa saja yang dibeli dan berkaitan dengan bisnis proses sebuah bengkel, yaitu dengan adanya part-part yang dijual. Untuk atributnya sendiri ada kode part, ada nama part, dan juga harga.
Untuk jenis part ini tidak dimasukkan untuk di atribut karena akan menjadi redundan, dan solusinya yaitu untuk membuat sebuah entity baru. Nah, lanjut di nomor 2, yaitu identifikasi entity dari multi-valued atribut dan redundant atribut. Yang pertama yaitu nama entity jenis part yang dikategorikan sebagai benda abstrak. Untuk deskripsinya sendiri menyimpan data tentang jenis part itu sendiri. Alasan dimasukkan sebagai entity karena jenis part setelah dimasukkan menjadi entity menjadi redundant, sehingga perlu dipisah menjadi entity sendiri. Atributnya nama jenis part, kode part, deskripsi part, dan juga ID part. Untuk yang kedua yaitu merek. Oh ya, sebelum itu multi-valued ini atribut yang bisa memiliki satu data sekaligus. Sedangkan redundan instan yang sama. Misalkan dalam satu kendaraan pastinya dalam tiap kendaraan pastinya ada berbeda-beda warna dan juga merek. Jadi perlu dijadikan entity baru. Untuk yang selanjutnya yaitu nama entity merek yang dikategorikan sebagai benda abstrak. Ini merek. Untuk kategorinya yaitu benda abstrak, deskripsinya untuk menyimpan data tentang merek kendaraan itu sendiri. Alasan dimasukkan sebagai entity karena jika merek dimasukkan juga ke dalam entity kendaraan, maka akan menjadi suatu redundant atribut. Sehingga solusinya yaitu membuat entity-nya itu sendiri. Untuk atributnya dapat ditulis atau dapat diidentifikasi menjadi nama merek dan ID merek. Untuk keterangannya sendiri, setelah merek menjadi suatu entity baru, maka atribut ini dapat dihapus dari entity kendaraan, sehingga cukup dicatat UID merek kendaraannya saja atau unique identifier-nya aja. Untuk yang ketiga yaitu warna, di mana warna ini juga merupakan atribut dari kendaraan tadi. Karena warna ini juga bisa mengalami redundan, maka dijadikan sebuah entity baru yang berkategori benda abstrak untuk menyimpan data tentang warna kendaraan itu sendiri. Alasan dimasukkan sebagai entity karena jika warna juga dimasukkan ke dalam entity kendaraan, maka akan menjadi suatu redundant atribut, sehingga solusinya yaitu membuat entity sendiri, di mana atributnya dapat berupa nama warna dan juga ID warna. Untuk keterangannya sendiri, setelah warna menjadi suatu entity baru, maka atribut ini dapat dihapus dari entity kendaraan atau cukup dicatat unique identifier warna kendaraan. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada, di mana dalam kasus bengkel ini saya menemukan ada total harga, di mana total harga ini sebenarnya tidak perlu dimasukkan ke dalam entity yang sudah ada, karena total harga ini terdapat pada entity transaksi, sehingga alasannya untuk tidak dijadikan atribut entity terkait karena bisa didapatkan melalui proses penghitungan dari entity yang sudah ada. Untuk yang nomor 4 yaitu penentuan primary unique identifier dan secondary ID pada setiap entity, di mana terdapat beberapa yang sudah saya tuliskan di sini.
Untuk yang pertama yaitu entity bengkel dengan daftar unique identifier-nya itu ID bengkel, terus artificial dan bertipe primary. Untuk artificial ini sebuah nama yang dibuat sendiri, sedangkan natural ini memang sudah ada. Untuk yang kedua yaitu entity kendaraan dengan daftar unique identifier-nya yaitu nomor polisi dan berjenis natural dan bertipe primary. Yang ketiga mekanik, daftar unique identifier-nya ID mekanik, artificial dan bertipe primary. Untuk transaksi sendiri ada nomor faktur di mana berjenis natural dan primary dan bertipe primary. Kemudian part, terdapat kode part dan berjenis artificial dan bertipe primary. Untuk jenis partnya sendiri yaitu ada ID jenis part dengan jenis artificial dan bertipe primary. Untuk merek sendiri yaitu ID merek, artificial, berjenis artificial dan bertipe primary. Untuk warna yaitu ID warna, berjenis artificial dan bertipe primary. Baik untuk nomor 3 yaitu nomor 4 yang kedua yaitu mengidentifikasi relationship antar entity. Jadi ini merupakan beberapa sebuah tabel mengenai relationship dari bengkel, kendaraan, mekanik, transaksi, part, jenis part, merek, dan juga warna. Untuk bengkel sendiri tentunya tidak memiliki hubungan relasi dengan bengkel sendiri. Nah, untuk bengkel dan juga kendaraan juga tidak ada hubungan karena jika kita menambahkan atribut kendaraan tidak perlu menambahkan atribut bengkel juga. Kemudian bengkel dan juga mekanik tentunya ada hubungan karena dalam suatu bengkel tentunya ada mekanik yang bekerja di dalam bengkel tersebut sehingga mereka berhubungan dan kardinalitas one to many. Untuk bengkel dan transaksi itu juga ada hubungan dikarenakan dalam suatu bengkel atau dalam suatu bisnis bengkel itu pasti nantinya bakal ada transaksi yang terjadi dengan ditandai misalkan ada proses pekerjaan atau servis kendaraan, maka transaksi ini bakal terjadi di akhir. Kemudian bengkel dan juga part ini tidak ada hubungannya. Bengkel jenis part juga tidak ada hubungannya. Bengkel dan merek juga tidak ada hubungannya. Bengkel dan warna juga tidak ada hubungannya. Untuk kendaraan dan juga mekanik juga tidak ada hubungannya karena mekanik juga tidak perlu memasukkan ID kendaraan atau kendaraan tidak perlu memasukkan suatu mekanik. Jadi tidak ada hubungannya antara mekanik dan juga kendaraan. Untuk kendaraan dan transaksi pasti ada hubungannya karena kendaraan nantinya atau kendaraan yang diservis oleh suatu mekanik itu pasti nanti akan diproses transaksikan sehingga mereka ada hubungannya. Kemudian kendaraan dan juga part itu juga ada hubungannya karena dalam suatu kendaraan itu pasti ada part yang dibutuhkan atau part yang memang sudah ada di dalam kendaraan tersebut. Jadi mereka saling berhubungan. Untuk kendaraan dan juga jenis part ini tidak ada hubungannya karena sudah terwakili oleh part. Kendaraan dan merek tentunya ada hubungannya karena kendaraan dan merek ini pasti berbeda setiap kendaraan. Ada yang warna merah, putih, hitam, dan lainnya. Dan mereka juga berkardinalitas one to many. Untuk
Untuk kendaraan dan warna, ini mohon maaf, ini ada hubungannya. Untuk kendaraan dan warna juga ada hubungannya karena pasti warna dan merek ini berkaitan karena misalkan warna merah dan bermerek Honda. Untuk yang selanjutnya yaitu mekanik, di mana mekanik dan transaksi ini ada hubungannya karena transaksi ini bakal diproses oleh mekanik tersebut. Jadi misalkan ada customer yang melakukan servis kendaraan, pasti mekanik ini yang bakal menuliskan apa saja yang telah dibeli atau apa saja yang dibutuhkan dalam suatu proses servis kendaraan itu. Sehingga mekanik dan transaksi ini mempunyai hubungan atau relationship. Kemudian mekanik dan juga part ini tidak ada hubungannya karena tidak mungkin part ini bisa menambahkan ID atau mekanik atau sebaliknya. Sehingga mereka tidak ada hubungannya. Kemudian mekanik dan juga jenis part juga tidak ada hubungannya. Mekanik dan merek juga tidak ada hubungannya. Mekanik dan warna juga tidak ada hubungannya. Untuk transaksi sendiri, transaksi dengan part juga tidak ada hubungannya. Transaksi dan juga jenis part tidak ada hubungannya. Transaksi dan merek juga sama, tidak ada hubungannya. Transaksi dan juga warna juga tidak ada hubungannya. Sebelum itu, untuk warna, kemudian part. Nah, part ini dengan jenis part tentunya ada hubungannya karena part ini pasti ada jenis partnya sendiri karena pasti jenis part ini berbeda-beda tiap partnya. Kemudian part dan merek tidak ada hubungannya. Kemudian part dan warna ini sebenarnya juga tidak ada hubungannya, mohon maaf. Kemudian merek dan warna. Tentunya merek ini adalah sama, maka tidak ada hubungannya juga. Begitupun juga dengan merek dan warna. Sebaliknya merek dan juga warna dan juga merek dan warna dan warna. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tugas modul 2 mengenai studi kasus bengkel, di mana dalam ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah saya identifikasi sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada kesalahan dalam memasukkan atau mengidentifikasi sebuah entiti dan atribut. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.